Kerja keras sebagai kuda harusnya nggak bikin kita lupa sama kesehatan ya. Kalau kalian make keyboard dan mouse itu 8 jam sehari secara terus-terusan, lama-lama kalian akan ngerasain yang namanya CTS alias Carpal Tunnel Syndrome. Itu tuh rasanya nggak enak banget. Gue pernah ngerasain meskipun CTS-nya mungkin levelnya masih ringan karena cuma beberapa minggu aja sembuh. Nah, untuk menghindari CTS itu, ada baiknya kalian pakai dua peripheral ini deh. Yuk kita bahas. Halo semuanya, kenalin gue Dia dari Main Lagi. Di channel ini gue banyak ngebahas tentang teknologi, games, dan juga mainan. Itu adalah hal-hal yang gue sukai. Kalau kalian suka juga sama hal-hal tersebut, jangan lupa buat subscribe dan nyalain tombol lonceng. Kenalin, ini adalah Logitech Wave Keys, sebuah keyboard ergonomis yang didesain oleh Logitech dengan bentuknya yang unik. Bentuknya ini bergelombang ya. Kata Logitech sih ini buat ngasih sensasi mengetik yang lebih familiar gitu. Jadi tangan itu nggak dipaksa untuk selalu mendatar. Posisinya kayak keyboard-keyboard yang biasanya. Karena ini adalah sebuah keyboard yang ergonomis, Logitech juga udah ngasih palm rest yang lembut banget. Ini pakai cushion kayak gini ya. Bahannya ini enak banget buat dipegang somehow dan ada tekstur-tekstur halusnya gitu. Palm rest ini ngebantu tangan kalian banget ya, supaya nggak pegel kalau kelamaan ngetik. Jadi rasanya tuh lebih ergonomis gitu. Bisa banget Logitech emang. Selain bentuknya yang bergelombang dan juga ada palm rest di bagian belakang, di bagian bawahnya ini Logitech juga ngasih kaki nih. Kalau posisi keyboardnya terlalu datar, kalian bisa buka kakinya sehingga keyboardnya ini jadi tilting 4 derajat gitu. Menarik, menarik, menarik. Nah, hal-hal ergonomis tadi itu kata Logitech udah approved by United States Ergonomics. Jadinya bukan sembarang ngedesain doang Logitech bikin keyboard yang bentuknya aneh kayak begini tuh. Nggak sembarangan. Keyboard ini meskipun kelihatannya besar, tapi ternyata secara panjang ini masih lebih pendek daripada Logitech MX Keys S yang biasa gue pakai setiap hari. Numpad nggak ketinggalan, ada juga nih di sebelah kanan, lengkap dengan tombol home and page up dan page down. Jadi buat kalian yang emang kerja keras sebagai kuda ya, sebagai akuntan atau orang-orang yang butuh numpad, ini ada di sini. Tenang, nggak pergi dia. Secara layout emang agak unik ya, karena bentuknya bergelombang dan juga buat ngejar sisi ergonomisnya. Logitech ngasih bentuk keyboard yang belok. Gimana ngejelasinnya? Kalian lihat sendiri. F-row dari keyboard ini tetap hadir di bagian atas, mulai dari F1 sampai F12 itu ada. F1, F2, dan F3 ini berfungsi untuk pairing ya. Kalau kalian mau pairing ke 3 device sekaligus, ini bisa banget. Sementara F4 sampai F12 ini sebenarnya juga udah ada fungsinya masing-masing sesuai dengan legendnya. Tapi kalau kalian mau ubah, kalian bisa ubah melalui aplikasi Logi Option Plus. Dan ternyata fitur mahal dari Logitech MX Keys S juga dibenamin di Logitech Wave Keys ini. Yaitu masing-masing dari F-row-nya yang tadi bisa di custom itu bisa kita kasihin Smart Action. Smart Action itu basically kayak tombol makro ya. Jadi kalian tinggal pencet satu aja, kemudian nanti komputer kalian akan melakukan banyak hal sekaligus gitu. Katakanlah kalian mau bikin sebuah file baru di Photoshop. Jadi kalian bisa assign salah satu keys-nya, lalu nanti kalau keys-nya dipencet, dia langsung akan buka Photoshop, langsung bikin new project, ukurannya misalnya langsung kasih A4 300 dpi, kayak gitulah. Jadi kalian udah bisa langsung kerja. Itu namanya Smart Action. Ada juga di sini. Mantap. Basically, secara fungsinya emang Logi Option Plus itu berfungsinya buat assignment keys itu aja ya. Nggak banyak fungsi yang bisa kalian ubah di Logi Option Plus. Untuk koneksinya, keyboard ini punya dua koneksi. Koneksi pertama itu menggunakan Bluetooth, yang kedua itu menggunakan Logi Bolt. Selama pengetesan gue hanya menggunakan Bluetooth-nya aja, karena somehow di macOS Bluetooth-nya itu lebih stabil ketimbang menggunakan Logi Bolt. Ya, nggak tahu kenapa, kayaknya ada konflik gitu ya sama Mac mini gue. Jadinya gue pakai Bluetooth dan sejauh ini sih reliable dan enak buat dipakai. Buat kalian yang beli keyboard ini, jangan salah ya, karena si dongle Logi Bolt-nya itu ada di kardus, Pak. Bukan ada di dalam keyboardnya. Pas gue buka kompartemen baterainya, ini kok kosong gitu loh. Terus gue cari-cari, ternyata ada di kardusnya. Hampir kebuang, sayang banget. Nah, ngomong-ngomong kompartemen baterai, dia juga menggunakan 2 buah baterai A3 yang diklaim bakalan tahan lama. Jadi nggak bakalan sering-sering buat beli baterai lagi.
Kok cuma keyboardnya doang? Tadi katanya ada dua. Iya, yang satunya si Ergolift ini. Ergolift mouse ini udah pernah gue bahas, jadi kali ini nggak bakal gue bahas lagi. Cuma gue pengen kasih tahu ke kalian kalau Logitech Wave Keys dan juga Ergolift mouse ini adalah satu buah kesatuan yang menarik banget. Karena kedua-duanya ini mengusung desain yang ergonomis dan dua-duanya punya colorways yang mirip. Kayak misalnya Ergolift ada yang warnanya grafit alias hitam, keysnya juga ada yang warnanya grafit. Ergolift juga punya yang warnanya off-white, dan keysnya juga punya yang warnanya off-white. So, bisa banget kalian pairing antara si mouse dan keyboardnya ini. Terus, gimana pengalaman gue menggunakan si Logitech Wave Keys? Menurut gue, ini adalah pengalaman yang cukup menyenangkan. Kalau Logitech Ergolift Mouse waktu itu gue bilang ini enak buat dipakai, cuma ada 1-2 kekurangan yang perlu diperbaiki. Keyboard ini beda. Gue langsung terkagum-kagum ketika gue menggunakan keyboard ini. Dan bahkan gue kepikiran nih untuk menggunakan keyboard ini sebagai keyboard harian. Feels penggunaannya emang nggak beda jauh kayak keyboard-keyboard chiclet kebanyakan, alias keyboard-keyboard yang non-mechanical dan yang biasa kalian pakai dari zaman dahulu kala. Kayak begitulah. Bunyinya pun mirip kayak begini. Hampir nggak ada actuation force, nggak ada perlawanan ketika dipakai. Pokoknya semuanya ya flawless aja kayak kalian ngetik di keyboard-keyboard biasanya. Atau lebih gampangnya gini deh, kalau kalian pakai laptop sekarang, kalian coba pakai ngetik di keyboard laptop kalian, feels-nya tuh mirip, 11-12 kayak begitu. Cuma, yang ngebedain itu memang ada di palm rest-nya. Kalau kalian suka pakai palm rest yang terpisah sama keyboardnya, itu kadang-kadang posisi palm rest-nya itu nggak bener gitu. Atau seringkali juga palm rest yang dipakai itu yang bahannya kayu atau resin dan itu keras. Ternyata palm rest yang bahannya cushion kayak gini tuh ngefek ya. Sehingga tekanan pas lagi make keyboardnya, pakai ngetik itu hampir nggak ada gitu loh. Dan ini bukan cuma buat menyanggah bagian karpal gua, tapi juga bikin nyaman. Susah emang ngejelasinnya gimana ya. Dan soal pengetikan yang lebih cepat, lebih efisien, gue sih nggak ngerasa beda ya, kayaknya sama-sama aja. Tapi memang, lekukan di bagian tengah keyboardnya ini tuh kayak make something different lah gitu. Kayak travel jari gue, kalau gue pengen mencet FGH itu sekian milimeter lebih deket lah ketimbang menggunakan keyboard biasa. Karena mungkin posisinya yang melengkung di bagian tengah. This is nice. Untuk penggunaan gue juga naikin si kakinya di bagian belakang ya, sehingga ada 4 derajat tambahan kemiringan. Dan menurut gue itu jauh lebih ergonomis ketimbang kalau nggak gue naikin. So, is it worth to buy? Ya, Logitech Ergolift dan juga Logitech Wave Keys ini worth banget buat dibeli. Untuk siapa? Nah, catatannya ada di sini nih. Untuk kalian yang emang pengen menggunakan keyboard dan mouse ini dalam jangka waktu yang lama. Nah, jangka waktu lama itu berarti kalian pakai buat kerja seharian misalnya. Bukan kayak gua yang pakai banyak ngetik kalau cuma bikin skrip aja. Kan ada ya orang-orang yang setiap hari sepanjang hari itu duduk di depan komputer dan ngetik terus. Nah, itu bakalan ngerasain banget manfaat dari si Wave Keys dan juga Ergolift mouse ini, menurut gue ya. Tapi buat kalian yang pengen dapetin feels ngetik yang paripurna, selayaknya kalian pakai keyboard mechanical, ya kalian nggak bakal bisa dapetin feels itu di keyboard ini. Jadi jangan beli keyboard ini kalau kalian pengen dapetin feels yang kayak begitu. Oke, that's it. Itu aja video gue kali ini tentang Logitech Wave Keys dan juga sedikit menyinggung tentang Ergolift Mouse. Subscribe kalau kalian suka sama video ini. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian yang emang lagi nyari keyboard buat kerja keras bagai kuda. Gue Dan dari Main Lagi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.